Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gen Silvana dengan NIM A1H1240027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi kemampuan bahasa anak, yang dimana anak ini adalah adik saya sendiri bernama Al-Madani Muksin. Umurnya 5 tahun 4 bulan. Langsung saja aspek pertama, kemampuan menyimak. Indikator yang pertama, anak memahami perintah sederhana. Ya, anak ini sudah bisa memahami perintah orang sekitar. Contohnya adik A minta tolong ambilkan HP-nya mama. Dia akan mengambilnya walaupun kadang agak lama dia mengambilnya. Kadang dia suka jawab, iya mama tunggu dulu. Terus yang indikator yang kedua, anak mengenali nama benda, warna atau hewan. Ya, anak ini juga sudah mengenali benda-benda, warna atau hewan di sekitarnya. Karena anak ini lebih sering bermain ke lingkungan luar bersama teman-temannya. Terus indikator yang ketiga, anak merespon ketika dipanggil namanya. Ya, anak ini juga sudah bisa merespon jika dipanggil namanya. Contohnya adik Al, ayo makan. Dia sudah bisa mengenali ketika dipanggil kayak adik Al, terus dia jawab, iya mama kenapa, suka begitu. Aspek kedua, kemampuan berbicara. Indikator yang pertama itu adalah anak menyebutkan nama benda di sekitarnya. Ya, anak ini juga bisa menyebutkan benda-benda di sekitarnya. Contohnya kayak ikut dong naik motor, atau kadang dia suka bilang ayo kita main mobil. Dia suka mengajak bermain benda-benda yang berada di sekitarnya. Terus yang kedua, indikator yang kedua ada anak menggunakan kalimat sederhana. Nah, ya di sini juga anak sudah bisa menggunakan kalimat sederhana kayak contohnya mama minum susu gitu. Indikator yang terakhir, anak bercerita tentang pengalamannya. Ya, anak ini sering bercerita tentang pengalamannya di sekolah. Contohnya, mama tadi tuh aku mewarnai sama teman-teman aku. Bukan cuma di sekolah saja sih, kadang banyak pengalaman yang di luar dia akan menceritakan kepada kedua orang tua atau orang-orang sekitarnya. Dan yang ketiga, aspek penguasaan kosakata. Indikator yang pertama itu anak mengenal dan menggunakan kata untuk benda, orang, atau dan tindakan. Ya, anak ini sudah mengenal dan menggunakan kata benda, orang, dan tindakan. Contohnya kayak mama kakak Cahaya tuh ambil mobil-mobil aku, dia suka mengadu dengan menggunakan kalimat nama orang dengan benda-benda. Terus yang kedua, anak memahami kata sifat, besar, kecil, panas, atau dingin. Ya, anak ini bisa mengetahui tentang bagaimana itu minuman panas, minuman dingin. Contohnya kayak mama masih panas ketika ia sedang minum susu. Aspek keempat, anak menjawab pertanyaan sederhana. Indikator yang pertama, anak menjawab pertanyaan sederhana. Ya, anak ini sudah menjawab ketika dikasih pertanyaan. Contohnya, Dik Al sudah makan, dia akan menjawab sudah Mi. Terus yang indikator yang kedua, anak memulai atau melanjutkan percakapan. Ya, anak ini sudah memulai pembicaraan dengan orang sekitar. Contohnya, mama tadi tuh ada teman aku dia kayak pukul mata, dia akan menceritakan hal itu. Atau dia melanjutkan percakapan, maksudnya kayak ketika ada nasihat dari orang tua yang satu, dia akan menambahkan, iya mama tadi kayak iya seharusnya jangan begitu. Maksudnya kadang dia suka bilang, iya kakak Cayo tidak boleh begitu, dia suka begitu, melanjutkan percakapan dari orang tua saya. Terus indikator yang terakhir, anak menggunakan kata sopan seperti tolong atau terima kasih. Ya, anak ini sudah bisa mengucapkan terima kasih ketika dikasih sesuatu. Aspek kemampuan pengucapan 2, artikulasi. Indikator yang pertama, anak mengucapkan sebagian besar huruf dengan benar. Ya, anak ini sudah mengucapkan huruf-hurufnya dengan benar. Terus, anak berbicara dengan intonasi yang wajar. Iya, ini anak berbicara dengan nada yang sesuai dengan dirinya sendiri. Terus yang ketiga, anak memperbaiki ucapannya ketika dikoreksi. Ya, anak ini juga bisa dikoreksi ketika dia salah menyebutkan. Contohnya dia menyebutkan boneka. Dia itu menyebutkan boneka itu bukan boneka, tapi bokeh ya. Ketika kita memberi taunya, adek bukan bokeh ya, tapi boneka, dia akan mengikuti itu.
Terus yang keenam, aspek minat dan respon terhadap bahasa. Indikator yang pertama, anak senang mendengarkan cerita atau lagu. Ya, anak ini sudah mendengarkan cerita atau lagu. Suka mendengarkan cerita atau lagu. Terus ya, contohnya lagu yang dia suka itu kayak kupu-kupu terbang melayang. Itu dia pasti akan mengikuti lagu tersebut. Anak aktif menanggapi pembicaraan. Ya, anak ini selalu menanggapi pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Contohnya gurunya menyuruhnya pimpin doa di kelas. Anak ini langsung maju berdoa walaupun harus dipimpin lagi. Maksudnya kayak ibu gurunya berdoa, terus dia juga berdoa gitu. Hasil observasi. Berdasarkan hasil dari observasi yang telah saya ketahui adalah anak ini sudah sangat cukup berkembang dalam perkembangan bahasanya. Anak ini telah menguasai aspek-aspek tersebut, namun masih terdapat sedikit hambatan dalam pelafalan beberapa huruf tertentu yang menyebabkan artikulasi belum sepenuhnya jelas. Kesulitan ini masih tertolong wajar dalam tahap perkembangan usia anak dan dapat diatasi melalui stimulasi fonetik yang konsisten dengan pendekatan yang menyenangkan seperti bermain, bunyi, latihan pengucapan, dan pembiasaan penyebutan kata-kata yang mengandung huruf yang sulit. Diharapkan kemampuan artikulasi anak akan semakin berkembang secara optimal. Hasil wawancara, perkembangan anak sangat baik karena mendapatkan stimulasi yang cukup dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Anak terlihat aktif, ceria, dan mudah berinteraksi dengan orang lain. Ia mampu memahami instruksi, mengekspresikan keinginan, serta menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Orang tua tampak terlibat dalam kegiatan bermain, bercerita, dan berbicara dengan anak, sehingga kemampuan bahasa dan sosial anak berkembang dengan pesat. Selain itu, lingkungan sekitar juga mendukung, seperti adanya teman, kegiatan bermain bersama, dan suasana yang aman dan menyenangkan. Semua ini membantu anak tumbuh dengan percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi tahap perkembangan selanjutnya. Dukungan yang konsisten dari keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam keberhasilan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.